Berakhirnya masa cuti, berada di tanah air untuk waktu yang cukup lama sangat menyegarkan kami. Kami sungguh merasakan bahwa Tuhan sedang mempersiapkan kami untuk kembali ke ladang dengan sukacita, kekuatan, dan semangat yang baru. 3 bulan sebelum kami kembali ke ladang, pemimpin Sending Wek Indonesia (SWI) memanggil kami untuk membicarakan mengenai masa depan pelayanan yang ada di SWI. Betapa terkejutnya kami mendengar apa yang mereka ungkapkan, bahwa sudah sekian lama mereka mendoakan agar kami dapat menggantikan mereka sebagai pemimpin SWI untuk selanjutnya. Mereka katakan, sudah waktunya untuk orang Indonesia yang memimpin badan misi ini. Saat itu, kami sangat yakin bahwa itu bukanlah panggilan kami, sehingga tanpa berpikir panjang kami langsung menjawab tidak. Banyak alasan dan argumen yang kami sampaikan untuk meyakinkan pemimpin SWI bahwa kami bukanlah orang yang tepat. Mereka memberikan waktu dan meminta agar kami mendoakannya terlebih dahulu sebelum berkata tidak. Tetapi kami menolaknya karena meyakini bahwa Tuhan menghendaki kami kembali ke ladang. Pembicaraan dengan pemimpin SWI itu cukup mengganggu konsentrasi kami untuk persiapan kembali ke ladang pelayanan di Sentral Asia. Tetapi kami tetap bertekad untuk fokus kembali ke ladang sambil terus melakukan beberapa pelayanan deputasi memperkenalkan pelayanan kami yang ada di Sentral Asia. Puji Tuhan, Tuhan membukakan berkat-Nya sehingga tiket untuk perjalanan kembali ke ladang bisa kami beli. Kami sangat bersyukur dan semakin meyakini bahwa Tuhan menghendaki kami kembali ke Sentral Asia. Berita duka kami dapatkan sebulan sebelum keberangkatan kami. Abang dari Ibu Desta yang berada di Pulau Nias meninggal dunia karena sakit. Akhirnya, kami sekeluarga harus terbang ke Nias untuk menghadiri acara pemakaman dan acara keluarga. Kami bersyukur dapat hadir menghibur keluarga kami yang sedang berduka. Ternyata masa duka dalam keluarga kami belum berakhir, karena beberapa hari setelah berada di Pulau Nias, kami mendapatkan kabar lain dari Kupang. Papa saya meninggal dunia. Tuhan, apalagi yang sedang Engkau rancangkan dalam hidup kami? Mengapa saat-saat terakhir sebelum keberangkatan, kesedihan demi kesedihan melanda kehidupan kami? Dari mana biaya bisa kami dapatkan untuk segera terbang ke Kupang? Setelah berdiskusi, akhirnya diputuskan bahwa hanya saya saja yang ke Kupang. Tiket perjalanan dari Nias ke Medan bisa kami beli, tetapi untuk tiket dari Medan ke Kupang belum bisa dibeli karena dana yang tidak mencukupi. Tetapi dengan iman kami meyakini bahwa Tuhan pasti akan mencukupi. Ketika tiba di Medan, saya langsung menuju ke ATM untuk mengecek apakah masih ada dana yang tersisa untuk membeli tiket ke Kupang. Puji Tuhan, ternyata ada dana yang masuk di akun saya. Ini keajaiban. Mengapa? Setelah tahu ada dana di rekening saya, kemudian saya menghubungi kantor SWI untuk bertanya dari mana persembahan tersebut. Dari kantor menyebutkan nama dari seorang teman kami di Papua yang memberikan persembahan tersebut. Ibu Desta kemudian menghubunginya dan mengucapkan terima kasih karena persembahannya sangat menolong kami. Teman kami malah bingung dan berkata bahwa dia tidak mengirimkan persembahan kepada kami pada bulan itu. Tetapi Ibu Desta berkata, laporan dari kantor ada persembahan yang masuk untuk kami atas nama kamu. Akhirnya teman kami ini ingat bahwa 3 bulan yang lalu dia pernah mengirimkan persembahan kepada kami, tetapi dia pikir kami sudah menerimanya. Luar biasa cara kerja Allah. Dana yang dikirimkan dari 3 bulan yang lalu tertahan dan baru tersalurkan di bulan yang kami butuhkan. Saya akhirnya dapat menghadiri pemakaman ayah saya dan masih bisa menolong ibu saya dalam mengurus semua dokumen-dokumen berkaitan dengan kematian papa saya. Ia membuat segala sesuatu indah pada waktunya. Setelah semua urusan keluarga selesai, kami akhirnya dengan sukacita dapat kembali ke ladang pelayanan dengan semangat yang baru, disambut oleh rekan-rekan sepelayanan yang ada karena mereka senang kami bisa kembali lagi melayani di Sentral Asia.